harum loh, Pak. Bayangan, si Pas Pampres abal-abal sukses menipu sejumlah pengusaha restoran. Bahkan pemirsa, ia berani-beraninya mencatut momen pernikahan putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, untuk modus tipu-tipunya. Ini dia Pas Pampres gadungan bernama Edi Prasojo yang ditangkap polisi. Anggota polisi. Ya, videonya jadi viral di Facebook dan jadi bahan tertawaan warganet. Karena saat dicecar, pengendara itu terlihat bingung dan bikin pengakuan mengejutkan. Jadi sampai ini polisi ya? Iya. Polisi ya? Ini keburu-buru kan situ aja loh, depan. Karena ada kota-kota di depan. Kalau polisi itu masa begini? Ya soalnya nggak percaya, masa Di bawah. gitu, mukanya, bentuknya, masa kan bentuknya laki-laki gitu. Iya. Lagian ngotot banget nih dari sampai tanya bapak saya gitu. Iya. Bapaknya siapa? Kita nggak tahu juga kan bapaknya. Nah iya benar juga ya. Nah pemirsa, di Sukabumi, Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja setempat mencokok 6 pekerja ilegal Cina. Mereka bekerja di pertambangan emas milik warga. Ada juga berita dari Magelang, Jawa Tengah tentang repotnya polisi dan petugas Badan Penanggulangan Bencana untuk membujuk bapak satu anak yang 12-an jam nangkring di pucuk pohon kelapa setinggi 15 meter. Wow, pemirsa, sehimpun berita utama kami sajikan dalam Indonesia 24 jam. Meski sudah dibujuk orang banyak termasuk pihak keluarga, seorang bapak satu Yang mengajukan konsep multimux sebagai gantinya. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) hari Senin melakukan pertemuan dengan Dewan Pers untuk mengadukan pembahasan Undang-Undang Penyiaran di Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu poin penting yang dibahas adalah mengenai isu. Begitu? Ya ampun. Baik, kalau begitu ya, selepas jeda ya, rombongan berita olahraga akan menghampiri Anda. Jangan berkedip saat saksikan gol-gol memukau dari lapangan hijau. Jadi jangan berani kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Nusantara. Kerasnya persaingan Liga Premier Inggris memakan korban. Everton memecat pelatih Ronald Koeman setelah 2 kekalahan beruntun di kandang. Puncaknya adalah setelah Vermax Arsenal dengan skor 5 jam atau setelah 9 pertandingan. Puncak kemarahan petinggi Everton adalah kekalahan memalukan dengan skor 2-5 dari Arsenal Ahad 22 Oktober. Sebelumnya di Liga Eropa, pasukan Ronald Koeman juga dikalahkan Lyon 1-2. Hasilnya laga baru berjalan 7 menit, Bianco Celeste membuka keunggulan melalui titik putih melalui Ciro Immobile. Tim tamu berpeluang menyamakan kedudukan, namun gol Diego Farias dianulir wasit karena lebih dulu terlihat Edinson Cavani. Namun sepakannya masih bisa diamankan oleh Steve Mandanda. Menit 16, Luis Gustavo membuat Stade Velodrome bergemuruh setelah sepakan kerasnya dari luar kotak penalti. Selain menjadi tontonan penggila Formula 1, balapan ini juga mendapat perhatian dari mantan orang nomor 1 di Amerika Serikat Bill Clinton, tampak pula aktor Woody Harrelson. Keluar sebagai pemenang Lewis Hamilton, kemenangan ini membuat pembalap Mercedes. Menurut Miftahuddin, latihan di Lembang diharapkan mampu membuat pemain lebih siap menghadapi kondisi cuaca dingin di Korea Selatan. Karena kita dapat info kalau di Korea itu suhunya juga bisa 12-15 derajat. Tentang wartawati Antv untuk ke kamar mandi memperlihatkan jenis kelaminnya. Namun ternyata A berkelamin laki-laki. A masih saja berkelit. Menurutnya kelamin laki-lakinya itu mendadak tumbuh sejak seminggu lalu. Ya, aku dilahirkan emang udah perempuan ya, Mbak. Ya. Itu arang-arang aja ceritanya ya. Mudah-mudahan tidak lagi seperti ini. KUA tidak ada lagi yang kecolongan. Jadi kalau boleh, memang benar-benar ditelaah dulu ya. Loh, gitu. Tapi gimana mau nelaah? Tadi pas datang
cantik, pakai berkebaya. kebaya putih katanya gitu. Harus ada petugas mungkin ya yang nemenin ke kamar mandi Cek dulu deh, cek Ngecek semuanya dulu. mungkin ya. Wow. Baik pemirsa, itulah polemik antara kita bertiga di perbincangan nasional ya. Akan jadi Baik pemirsa, mulai sekarang jangan sekali-sekali parkir sembarangan. Jika tak ingin mobil Anda diderek. Al kampung nggak bakal diterima petugas. Mau nyogok, ditolak mentah-mentah oleh petugas. Ini dari liputan razia parkir liar pada Senin kemarin di kawasan Jakarta Barat. Ibu pengendara mobil sedan ini kaget karena baru sebentar mobilnya diparkirkan di bahu jalan di kawasan. Tiba-tiba sudah akan diderek petugas suku dinas perhubungan Jakarta Barat. Dengan memelas, ibu ini memohon, tapi ditolak dengan halus dan mobil pun tetap diderek. Hebat kan? Sejurus kemudian, ia bermanuver ke sana kemari. Naik turun, mendekat, dan menjauh. Dan selama itu pula, Galih Putra anteng-anteng saja. Zonder khawatir putus hubungan dengan si drone. Bu saja. Sampai di lokasi kebakaran, wahana ini melepaskan drone raksasa yang dapat menjangkau titik api dan sekaligus inilah rancangan transportasi masa depan karya insinyur Rusia Dahir Semenov. Semenov juga merancang wahana ini agar dapat menjadi transportasi publik seperti bus umum. Ketinggalan dapat segera membeli kipas unik ini dan berapa harganya. Sebenarnya ini bukanlah kipas sungguhan, melainkan alat untuk menyajikan gambar-gambar hologram 3 dimensi. Adalah Zhou Quan, lulusan Southeast University Kota Nanjing, Cina, yang berada di balik pembuatan alat berbentuk kipas angin ini. Alat ini memiliki 4 bilah, lampu-lampu LED dari bilah menghasilkan gambar-gambar hologram 3 dimensi yang dapat dipandang dengan mata telanjang. Belum jelas kapan Zhou akan melempar produknya ke pasaran. Yang pasti, sudah lebih dari 1000 perusahaan yang